Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini saya ingin membahas tentang inner child. Tapi kali ini yang ingin saya bahas adalah hal-hal yang umum dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin teman-teman sering menemukan pada orang-orang di sekitar, atau bahkan ini kita sendiri mengalaminya. Jadi gejala inner child tentu ada penyebabnya. Nah, kita akan membahas gejala-gejala inner child dan penyebabnya. Inner child yang terluka, kenapa tidak boleh dibiarkan? Karena membiarkan kondisi ini ibarat menyimpan bom waktu, bisa tiba-tiba meledak. Pada saat meledak, bisa menghancurkan dirinya atau orang-orang di sekitarnya. Masing-masing orang memiliki pengalaman masa kecil yang berbeda, sehingga inner child yang muncul juga dengan gejala yang berbeda-beda. Ada yang menyerang kepercayaan diri, merasa seolah-olah dirinya orang yang paling aneh, paling rendah, atau paling bodoh. Ada juga yang munculnya dengan sering merasa bersalah, dan sebagainya. Nah, gejala-gejala ini tentu ada penyebabnya. Mari kita bahas gejalanya beserta penyebabnya. Yang pertama akan kita bahas adalah orang yang terlalu rendah diri atau tidak percaya diri sehingga punya kesulitan untuk membaur dengan banyak orang. Orang seperti ini kemungkinan di masa kecilnya dia sering dikucilkan, dibully, dan sebagainya. Pikiran bawah sadarnya memerintah untuk menjauh dari kumpulan orang agar tidak mengalami lagi yang namanya dibully, dikucilkan, dan sebagainya. Orang yang cenderung ingin selalu menuruti keinginan semua orang, itu juga inner child. Sulit membuat batasan, sulit berkata tidak, bahkan rela dirinya dijadikan korban keserakahan orang, rela melakukan hal-hal yang dia tidak suka atau dia tidak yakini itu baik. Kemungkinan orang seperti ini di masa kecilnya sering terpaksa mengalah dan sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, atau sering mendapatkan cemoohan seolah-olah dia orang yang paling dibenci, seolah-olah dia adalah orang yang paling dibenci ketika dia tidak menuruti keinginan orang lain. Sehingga pikiran bawah sadarnya memerintahkan kepada dia untuk selalu menuruti keinginan orang lain agar dia tidak dibenci, agar dia tidak dicemooh, dan sebagainya. Orang yang sering merasa bersalah, ini juga bisa jadi inner child. Orang terlalu sering merasa bersalah bisa jadi pada saat kecil terlalu sering dipersalahkan dengan cara yang membuat dia terluka. Dan orang yang sering dipersalahkan pada masa kecil ini bisa muncul inner child-nya berbeda-beda. Ada yang menjadi mudah merasa bersalah, ada juga yang menjadi defensif, menjadi agresif. Jadi belum dipersalahkan dia sudah menyerang duluan. Karena pikiran bawah sadarnya sudah membayangkan bahwa dia akan diserang nih, akan dipersalahkan. Jadi belum apa-apa dia akan menyerang duluan untuk mempertahankan diri. Kemudian ada juga yang muncul inner child-nya di masa dewasa sebagai orang yang curigaan. Selalu curiga sama orang gitu ya. Mudah curiga kepada setiap orang bahkan. Bisa jadi orang seperti ini waktu kecilnya sering mengalami dibohongi dan diakal-akali oleh orang dewasa atau orang-orang di sekitarnya. Nah, yang namanya inner child adalah sesuatu yang di luar akal sadar atau di luar nalar, yang artinya tidak bisa membedakan baik dan buruk, benar dan salah. Apa yang dialami setiap orang bisa berbeda, bisa sama. Tetapi meskipun yang dialaminya mirip atau sama, belum tentu penerimaannya sama. Nah, karena penerimaan setiap anak tidak sama, maka hasilnya atau inner child-nya pada masa dewasa juga bisa berbeda. Nah, apakah ada di antara gejala-gejala tadi yang teman-teman merasa, kok saya sepertinya mengalami itu ya? Atau sepertinya saya merasakan itu? Jika iya, itu artinya teman-teman memiliki inner child yang perlu diselesaikan. Saya sendiri punya inner child.
Saya dulu sering merasa stres duluan kalau mau bicara di depan umum, deg-degan bahkan hanya untuk bertanya. Artinya saya memiliki inner child. Dan itu harus diselesaikan supaya kita bisa menjadi pribadi yang dewasa seutuhnya. Inner child atau anak kecil di dalam diri kita tidak ikut bertumbuh dewasa. Dan ini seringkali menjadi hambatan untuk kita sukses dan merasa bahagia. Meskipun bagian dalam diri kita ini memang terluka, memang sulit untuk dipaksakan sembuh, tapi kita harus berusaha untuk memperbaikinya, untuk menyembuhkannya, untuk mengatasinya agar kita bisa lebih bahagia dan lebih sukses. Mari fahami diri kita, belajar untuk menerima apapun yang terjadi di masa lalu kita, di masa kecil kita dengan ikhlas. Akui bahwa memang ada bagian dari diri kita yang terluka. Peluk bagian dari diri kita ini, peluk dia. Sadarkan dia bahwa keadaan tidak seburuk yang dia pikirkan atau yang dia takutkan. Banyak-banyak berbicara dengan diri sendiri, banyak-banyak ngobrol dengan diri sendiri, dan sampaikan kalau kita mencintai. Jadi memang ada diri di dalam diri. Jadi sampaikan bahwa diri kita mencintainya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Terima kasih untuk yang selalu menyimak sharing-sharing saya. Ikuti terus video-video saya selanjutnya. Insya Allah akan ada pembahasan-pembahasan lagi mengenai inner child dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan share jika dirasa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.